Setelah bertahun-tahun, kali ini Ami akan kembali membacakan cerita yang diambil dari Korea Selatan. Kali ini Ami akan mengambil karya dari Bo Hyun So yang berjudul Mimpi Ikan Teri. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak. Pada suatu sore di sebuah perairan laut yang hangat dengan arusnya yang lembut, tidurlah seekor kakek teri dengan lelap. Tapi tiba-tiba dia harus terbangun karena dia mendengar cucunya menangis. Kakek, kata teman-teman, ikan teri itu ikan paling tidak berguna di seluruh dunia. Apa? Siapa yang bilang begitu? Kakek punya cerita tentang betapa hebatnya nenek moyang kita dulu. Dahulu, kakek dari kakek dari kakek dari kakek buyutmu itu sangat terkenal. Bahkan dia termasuk 3 ikan paling tersohor di Laut Timur. Dia sangat kaya hingga bisa mempekerjakan ikan sebelah sebagai pelayannya. Suatu hari, kakek dari kakek dari kakek dari kakek buyut kita itu mendapat mimpi yang aneh. Dia sangat penasaran tentang arti mimpinya semalam. Lalu dia mengundang teman-temannya yang pintar. Ada ikan gindara, ada ikan lele, ada bayi gurita, dan ada ikan gobi. Dia pun memerintahkan ikan sebelah untuk memberikan jamuan yang mewah dan banyak dan disiapkan di meja yang sangat besar. Lalu dia pun bercerita tentang mimpinya. Di dalam mimpinya, dia merasa dibawa naik, turun, lalu dipanggul orang-orang yang berjingkrakan dan berjalan melewati banyak orang. Tiba-tiba turun salju, tapi dia merasa panas seperti terbakar. Lalu kemudian terasa dingin dari semilir angin. Setelah itu, dia menyeberangi lereng yang curam menuju tempat berwarna merah. Tamu-tamu yang hadir pun terdiam. Mereka saling melirik satu sama lain. Mimpi kakek dari kakek dari kakek dari kakek buyut kita itu memang sangat aneh. Sulit sekali mencari arti dalam mimpi itu. Akhirnya ikan gobi pun angkat bicara. Dengan sopan dia berkata, kalau kamu bilang tubuhmu itu naik, jangan-jangan itu mimpi tentang menjadi naga. Benarkah? Lalu selanjutnya tentang apa? Tanya kakek dari kakek dari kakek dari kakek buyut kita itu kepada ikan gobi. Ikan gobi mulai ragu-ragu. Itu artinya kamu naik dan turun, terbang melintasi awan-awan sehingga matahari pun bersinar terang dan salju pun turun dengan lebat. Sehingga terasa panas sekaligus dingin. Kamu mengendalikan kayangan dan bumi. Setelah itu melintasi bukit yang tinggi menuju nirwana. Begitu mendengar perkataan ikan gobi, ikan teri itu merasa sangat senang. Kakek dari kakek dari kakek dari kakek buyut kita itu merasa sangat bangga. Setiap kali dia ingat-ingat mimpi itu, semakin bangga dirinya. Dia pun menawarkan makanan yang enak-enak kepada tamu-tamunya, kecuali ikan sebelah. Padahal ikan sebelah sudah sangat ingin mencicipi makanan yang terhidang di meja. Itu sih bukan mimpi tentang naga, kata ikan sebelah dengan dongkol. Kakek dari kakek dari kakek dari kakek buyut kita marah mendengar perkataan ikan sebelah. Tapi dia berusaha tetap sabar dan berkata, kalau begitu, coba apa menurutmu arti mimpiku? Terangkan pada kami dengan jelas dan lantang. Dalam mimpi itu menceritakan bahwa kamu akan tertangkap pancingan ikan. Kamu akan ditarik ke udara dan dihempaskan ke daratan. Setelah itu dilemparkan ke keranjang ikan. Para nelayan akan menaburi garam ke atas dirimu seperti salju. Setelah itu kamu akan ditaruh di panggangan dan dimasak dengan api besar.
tapi kamu akan terasa dingin karena mereka akan mengipasimu agar matang dengan sempurna. Mendengar itu, ikan lele penasaran. Lalu apa arti bukit yang tinggi di akhir mimpi? Itulah saat dia ditelan dan masuk ke dalam tenggorokan. Kakek buyut kita itu marah besar mendengarnya, lalu menampar ikan sebelah sambil berteriak, "Berani-beraninya kamu bilang begitu, dasar tidak sopan." Tamparannya begitu kuat sehingga membuat bola mata ikan sebelah bergeser. Ikan gobi begitu terkejut sehingga bola matanya menonjol keluar. Ikan darat tertawa, "Hohoho," dan mulutnya menjadi panjang. Ikan lele tertawa, hahaha, dan mulutnya jadi terbuka lebar. Bayi gurita kebingungan dan menyembunyikan bola matanya di balik punggungnya. Sejak saat itu, tampilan ikan-ikan itu berubah untuk selamanya. Nah, nenek moyang kita lah yang membuat para tetangga kita seperti sekarang ini. Jadi kalau kamu bertemu ikan yang mengejekmu, ceritakan kisah ini. Begitu kakek teri selesai berbicara, si cucu teri menelengkan kepalanya. Jadi kek, tafsir mimpi siapa yang benar? Apakah tafsir mimpi ikan sebelah? Kakek teri pura-pura tidak mendengar dan diam-diam menyusup ke balik tembok. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Gimana? Siapa sih yang benar tafsir mimpinya? Coba dipikir. Sambil dipikir, kita akan bertemu lagi kapan-kapan ya. Dadah!